Halo adik-adik, ketemu lagi sama Love Felix. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini, meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi Tuhan telah memberkati kami dengan cara mengingatkan kami agar bisa mengikuti sekolah minggu ini. Dan Tuhan berkatilah agar kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dari awal sampai akhir dengan baik. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita sapa dengan naikkan pujian halo halo, hello hello, hola hola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita mengikuti ibadah sekolah minggu ini harus bersuka ya, jangan berduka. Karena Tuhan itu selalu mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian Oh Sukacitaku. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, aku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam, juap, pam 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 pam, juap, pam 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 pam, juap. Mari adik-adik kita naikkan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita berdoa dulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkatilah agar pujian tadi dapat berkenan bagimu. Dan Tuhan, berkatilah kami semua yang sebentar lagi ingin mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya, kita ada juga persembahan. Bisa minta tolong Koko, Cece, Mama, Papa, siapapun itu buat ngasih, nanti rekeningnya ada di sini. Oke, selamat mendengarkan cerita ya. Bye-bye. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sebelumnya langsung mau mengucapkan untuk semua adik-adik di sini, selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan semoga tahun ini kita bisa cepet-cepet ketemu. Sudah kangen banget sama adik-adik semua. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan bukan? Sekarang kalau udah ketemu Losokta, kita mau ngapain? Ya benar, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah hari ini ceritanya berkaitan dengan kemah suci. Yuk kita dengerin ceritanya. Cekidot. Adik-adik tahu tidak, ternyata pada zaman Musa tidak semua orang dapat memasuki kemah suci, terkhususnya dalam ruang Maha Kudus. Hanya imam saja yang dapat memasukinya. Lalu yang melayani Allah di kemah suci siapa dong Lose? Nah, Allah memilih suku Lewi untuk melayaninya. Maka dari itu kemah suku Lewi dekat dengan kemah suci. Dalam Keluaran 28 ayat 1 pun Allah juga meminta Harun untuk menjadi imam di kemah sucinya beserta keturunannya. Nah ternyata Harun dan Musa juga berasal dari suku Lewi loh. Cara Allah mengkhususkan suku Lewi dari suku lainnya adalah dengan pakaian mereka pada saat melayani di kemah suci. Terkhususnya pada imam besar, Allah memberikan Musa arahan untuk membuat pakaian seperti yang telah ia lakukan dalam membangun kemah suci. Pertama, Allah mengarahkan untuk membuat pakaian imam besar, di mana lapisan luar yang mirip dengan celemek ini dinamakan dengan efod. Pada efod dan penutup dada dengan batu-batu ini menggunakan bahan berwarna sama dengan tirai di kemah suci. Hanya saja diberikan tambahan khusus. Tujuan efod sendiri adalah pernyataan keputusan, di mana tugas imam besar adalah menanyakan kepada Allah apa yang Allah inginkan untuk orang Israel lakukan ketika mereka perlu mengambil keputusan. Pada lapisan dalam efod terdapat gamis, dan pada bawah gamis terdapat giring-giring emas dan buah delima kecil yang terbuat dari kain warna ungu tua, ungu muda, dan kirmizi. Giring-giring bertujuan sebagai penanda pengenal pada imam besar, sehingga ia tidak mati ketika memasuki hadirat Allah, di mana hanya imam besar yang dapat masuk ke tempat Maha Kudus. Jika orang lain atau selain imam besar yang memasuki tempat Maha Kudus, maka orang tersebut akan mati. Pada bagian kepala imam besar
terdapat serban untuk menutupi kepala. Dan Allah juga memerintahkan kepada Musa untuk menyertakan lempengan emas atau patam di depan serban Harun. Patam emas bertujuan untuk persembahan dari pendosa dapat diterima. Imam besar mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan seluruh bangsa Israel. Ia juga membawa persembahan bagi Allah dari umatnya. Hanya seorang kudus bagi Tuhan yang dapat masuk ke hadiratnya. Kemah suci merupakan tempat kudus bagi Allah, sebuah tempat yang dikhususkan dan dipisahkan dan ditempatkan di pusat perkemahan agar Allah dapat berdiam dengan umatnya. Para imam juga kudus bagi Tuhan, karena mereka telah dikhususkan untuk melayani Allah di kemah suci. Allah juga merancang seperti kemeja bagi Harun untuk dipakai di dalam gamis. Imam-imam lainnya atau anak-anaknya Harun juga memakai pakaian khusus pada waktu melayani di kemah suci Allah. Allah telah memilih 5 orang untuk melayani sebagai imam di kemah sucinya. Oleh karena itu, mereka harus bersikap dengan cara yang bermartabat, dan orang Israel harus menghormati dan menghargai mereka. Harun juga seorang pendosa seperti yang lain. Dia juga harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan memakai pakaian yang Allah perintahkan sebelum ia memasuki hadirat Allah. Allah memilih Harun untuk datang dan menyembah Dia atas nama seluruh orang Israel. Pada efod terdapat ukiran semua nama suku Israel yang menunjukkan Harun mewakili bangsa Israel. Israel menaati Allah dan membuat pakaian-pakaian itu sama seperti Tuhan perintahkan. Adik-adik, tahu tidak, para pendeta, hamba Tuhan, bukanlah imam, di mana mereka tidak masuk ke hadirat Allah untuk kita. Karena imam besar kita adalah Yesus, maka kita tidak memerlukan imam dari dunia ini. Wah, adik-adik, seperti itu ceritanya. Adik-adik tahu tidak kenapa Allah mendirikan kemah suci untuk umat Israel? Dan Allah memberikan imam-imam kepada umat Israel. Yang pertama, karena Allah mengasihi mereka. Yang kedua, agar mereka bisa memiliki cara untuk dekat dengan Allah. Kita adalah orang-orang berdosa, adik-adik. Adik-adik tahu tidak? Kita dapat datang ke hadirat Allah karena Yesus Kristus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, di mana Yesus Kristus menerima hukuman atas dosa-dosa kita, mati dan bangkit kembali, dan sekarang hidup dan sekarang berdoa untuk kita semua. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan kita. Yuk kita lihat ayat hafalan kita minggu ini apa ya? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 29 ayat 45 hingga 46, di mana isinya, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Nah adik-adik, dari ayat hafalan tadi Allah memberitahukan kepada Musa alasan mengapa Allah ingin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah adik-adik, di sini Allah ingin memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Ia adalah Allah mereka dan mereka adalah umatnya. Nah, jika kita mempercayai dan mengasihi Tuhan Yesus dan menaatinya, berarti kita adalah seorang Kristen, di mana kita adalah bagian dari umat Allah. Tuhan adalah Allahmu dan kamu adalah miliknya. Nah adik-adik, cerita minggu ini telah selesai. Langsung mau mengingatkan kepada adik-adik untuk jangan lupa mengerjakan aktivitasnya. Aktivitas minggu ini nanti akan langsung share di WA ya. Nah adik-adik, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada minggu ini, langsung mau ajak adik-adik untuk tutup matanya, lipat tangannya,
Nah, kalau udah gini kita mau ngapain? Yap, kita mau berdoa. Mari kita siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di mana Engkau dapat mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Walau hanya melalui daring, kami percaya kasih setiamu akan selalu ada untuk kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk tahun 2021 ini. Kami bersyukur Engkau telah menyertai kami selama tahun 2020 kemarin hingga sampai bisa ke tahun 2021 ini. Kami berdoa supaya tahun ini bisa menjadi berkat daripada kami, dan kami dapat kembali berkumpul di rumah-Mu, di gereja. Ya Tuhan, kami juga bersyukur kepada Yesus Kristus, Imam besar kami, di mana Engkau mau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Dan kami juga memohon ampun atas dosa-dosa kami. Ya Tuhan, Kau bantulah agar kami bisa lebih percaya dan lebih taat lagi kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh hari kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.